Film ini akan menceritakan tentang seorang aktris dunia yang sangat terkenal bernama Anna Fritz yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta berlangsung. Scene dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah Anna. Petugas itu bernama Pau. Ini dia. Si Pau ini pun secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dekatnya. Kedua temannya, Ivan dan Javi, tertarik untuk melihat jenazah Anna. Dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sosok Anna Fritz dalam film ini diceritakan sebagai aktris yang sangat terkenal dan sangat diidolakan, sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna Fritz secara langsung tidak disia-siakan oleh Ivan dan Javi, walaupun dia sudah jadi mayat. Pau pun diajak minum amer dulu oleh Ivan dan Javi agar mentalnya menjadi lebih berani, karena Pau ternyata sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya karena membawa Ivan dan Javi ke tempat kerja. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat Anna Fritz secara langsung. Ivan pun langsung meraba mountainnya si Anna dan itu sangat gila. Mayat loh itu. Agar suasana semakin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoba yang sudah dia bawa, dan mereka pun mengkonsumsinya. Setelah agak ngefly, Ivan pun kembali menghampiri mayat Anna lagi. Dan entah apa yang ada di pikirannya, si Ivan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengenceritan kepada mayat Anna. What the fuck, man? Javi sendiri yang sejak awal ketakutan, berusaha keras untuk tidak terlibat. Tapi, ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Akhirnya, Ivan pun melakukannya. Setelah selesai, sekarang giliran si Pau. Namun hal mengejutkan terjadi. Tak disangka, ternyata Anna Fritz hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi, ia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, Pau kaget bukan main. Ivan berencana membunuh Anna agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya. Terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sini, semuanya menjadi tambah kacau. Hal tersebut membuat Pau dan Ivan semakin dibuat kalap. Mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Fritz. Ivan lalu menyuruh Pau untuk mengikat tangan dan kaki si Anna yang sudah mulai bisa bergerak. Kemudian, dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Javi keluar dari sana. Sementara itu, Pau sedang membersihkan darah Javi yang berceceran di ruangan lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dengan tubuh yang masih leles, dia pun pelan-pelan mengaksrod-aksrodkan badannya, maksudnya mengesot-ngesotkan badannya menuju ke sebuah lift. Ivan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna setelah menyadari Anna sudah hilang dari sana. Saat sudah sampai di lift dan pintu mulai tertutup, tiba-tiba Ivan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Karena sudah kagok edan, Ivan pun menyuruh Pau membunuh Anna. Tapi, karena Pau pada dasarnya remaja yang soleh, dia pun tidak sanggup dan menolak perintah dari Ivan. Kemudian Ivan memaksa tangan Pau untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan napas. Ketika masalah si Anna sudah beres, Ivan pun membawa mayat Javi keluar dari sana. Pau kemudian merapikan dan membereskan pekerjaannya. Tapi saat dia akan pulang, tiba-tiba Anna batuk. Saat dicek, ternyata Anna masih hidup.
Di saat bersamaan terdengar suara Ivan membuka pintu. Paul langsung menutup kembali kain mayat Anna agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang. Saat sudah beberapa meter dari ruang jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa kartu member Alfamart-nya tertinggal di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Paul berusaha mencegahnya, namun Ivan tetap kekeh. Saat masuk, betapa kagetnya Ivan melihat Anna yang sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Paul menyembunyikan hal tersebut dari dia, Ivan langsung menghajar Paul. Tak diduga, Anna langsung menikam leher Ivan dari belakang menggunakan gunting. Ivan seketika tewas. Dan Paul, dia pun ditusuk juga, lalu tewas juga. Terakhir, dia menusuk perutnya sendiri. Dan tamat. Ending yang sangat amat membagongkan. Rangkum film kali ini mungkin terasa singkat karena memang alurnya sederhana dan lebih banyak diisi dengan dialog antar pemain. Tapi terlepas dari bagus atau tidaknya film ini, banyak hal sebenarnya yang menjadi tanda tanya bagi saya pribadi. Di antaranya, bagaimana Anna bisa hidup lagi? Mungkin mati suri, oke lah bisa. 2. Bagaimana kondisi mayat yang hidup lagi bisa ngesot dan dalam hitungan jam sudah bisa berjalan dan berdiri? Secara medis dan ilmu kedokteran mungkin itu bisa saja terjadi. Oke lah, siap. 3. Ini yang paling membangsatkan. Mengapa Anna bunuh diri di saat ia telah memiliki kesempatan besar untuk hidup dan dia telah berjuang berkali-kali untuk hidup? Nah loh, apa karena dia merasa kotor dan tidak mempunyai hasrat untuk hidup lagi? Itu semua tidak dijelaskan dalam film. Dan menurut saya karakter Anna Fried juga tidak tergali dengan baik di film ini. Setidaknya Jendo dan Hannah Grace masih diberi clue lah di dalam filmnya. Tapi terlepas dari itu semua, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa terkadang kesenangan yang bejat dan menjijikan dapat menjadi awal kehancuran. Bahwa perbuatan jahat hanya akan melahirkan perbuatan jahat berikutnya. Dan sejahat-jahatnya orang pasti jahat. Di sana mountain, di sini mountain, di tengah-tengah ada limban. Anda bingung, saya bingung, mungkin kita harus sebat. Terima kasih, salam pengangguran Indonesia.